lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu, jamaah sholat Isya dan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir Masjid Al-Muttaqin rahimahumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, kita wajib syukur terus menerus sampai di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Semuanya dilimpahi sehat walafiat. Amin. Diparingi maksimal ibadahnya ya. Mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pastinya kita merasa tahu-tahu saja sudah malam ke-27 hari ini. Kemarin saya ikut qiyamul lail di Al-Akbar sampai Ustaz Habib yang imam kemarin sampai mengumumkan beberapa informasi dari para ulama besar kita melihat malam-malam ganjil khususnya yang sudah kita lalui itu cuacanya sering hujan gitu ya. Apalagi malam 25 kemarin dahsyat hujan. Dia mengatakan menurut para ulama yang banyak Lailatul Qadar belum waktu itu begitu. Hari ini cuacanya sangat sejuk ya. Mudah-mudahan hari ini termasuk Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi apapun Bapak Ibu rahimahumullah, apapun yang penting kita sudah maksimal. Dan memang Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu kata Sayyidatuna Aisyah dalam salah satu hadisnya, kanat qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Kata Sayyidatuna Aisyah bahwa Rasulullah itu sangat-sangat bersungguh-sungguh ibadahnya. Ibadah apapun itu kalau sudah memasuki 10 hari la yajtahidu fi ghairi. Saya enggak melihat kesungguhan Rasul yang sedahsyat itu kalau di luar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti Rasulullah di selain 10 hari akhir itu enggak sungguh-sungguh. Siapa yang mau melakukan kesungguhan Rasulullah dalam beribadah? Tetapi volume atau frekuensi kesungguhan itu ditingkatkan oleh Rasulullah. Maka kita bisa bertanya kepada kita masing-masing ya. Selama ini kita ini sungguh-sungguh, apa kurang sungguh-sungguh? Kalau kita sungguh-sungguh, sudah merasa sungguh-sungguh dan sudah maksimal, alhamdulillah. Tapi kewajiban kita masih mencontoh Rasulullah, meningkatkan kesungguhan. Ya. Apalagi kalau kita ini menjawab pertanyaan kita, saya kemarin kurang sungguh-sungguh. Maka sisa 2-3 hari, 3-4 hari tidak ada kata lain kecuali kita memang harus berjuang totalitas bersungguh-sungguh ya. Dalam salah satu riwayat yang lain, Rasulullah diistilahkan mengencangkan ikat pinggang gitu ya, menunjukkan kesungguhan. Kenapa demikian? Pertanyaan para ulama. Rasulullah itu kan maksum, tidak begitu pun jaminan surga, gampangannya ya, bahasa awam. Kok begitu amat? Jawabannya tentu saja beliau ingin memberikan contoh salah satu. Oh, sudah dicontohi begitu saja, nggak semua umatnya juga bisa
mencontoh, apalagi ya tidak dicontoh. Yang kedua, memang Rasulullah itu sangat menikmati ibadahnya dalam rangka mensyukuri nikmat. Maka Aisyah itu bertanya ketika tahajud, Rasul gak mari-mari itu ya. Ya Rasul, panjenengan ini sebenarnya apa yang dicari? Jaminan surga juga sudah, pengampunan dosa juga pasti. Tapi kok begitu amat sholatnya? Jawaban Rasul apa? Apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Saya itu senang kalau jadi orang yang bersyukur. Jadi memang kalau sesuatu itu dilakukan karena terima kasih, itu tidak hitungan ya. Kita itu ngasih balas jasa orang karena merasa berterima kasih, itu kan tidak hitungan, nggak emanan gitu. Menikmati karena merasa punya utang budi. Nah, demikian juga yang dicontohkan Rasulullah. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi satu yang kita catat, Rasulullah memberikan contoh kesungguhan yang meningkat. Dalam hal apa? Beliau kalau iktikaf di 10 hari akhir itu, ini dicatat oleh para ulama, iktikaf yang paling lama selama 8 tahun Rasulullah itu ya di 10 hari akhir. Kok 8 tahun maksudnya gimana? Ya puasa ini kan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun keduanya baru disyariatkan. Sampai dengan akhir hayat Rasulullah itu beliau menemui Ramadan itu berarti berapa? 8 kali. 8 kalinya itu diberikan contoh yang sama. Kata ulama, inilah iktikaf yang paling panjang yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kebanyakan waktu beliau di 10 hari akhir itu banyak dihabiskan di masjid. Karena Nabi ya'takifu fil ashril awakhir fi syahri Ramadan. Bahwa Rasulullah itu banyak beriktikaf ketika 10 hari akhir. Kenapa ya? Karena di dalamnya juga dijanjikan ada Lailatul Qadar. Lah kita ini sebagai umat yang awam, saya dengan itu. Misalnya bikin ilustrasi begini, ilustrasinya ulama tadi ini. Betapa orang itu kalau ngincer 10 hari dan gak bereset gampangannya, lalu ibadahnya itu, katakan sedekahnya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ambil contoh orang itu misalnya bersedekah 10.000, lalu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kan dikalikan dengan kurang lebih 83 tahun. Lipatannya itu kalau kita sudah hitung, saya coba hitung kalkulator, 10.000 itu setara dengan 300 juta. Ya, kalau bertepatan itu matematis awam, hitungan kalkulator awam. Padahal khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar itu lebih baik dari alfu syahr. Itu bukan 1000 tahun. Banyak ulama mengartikan itu ribuan, bukan 1000 tapi ribuan. Apalagi kalau dimaknai ribuan, ya pasti yang 10.000 tadi bukan berarti 300 juta lagi, bahkan bisa berlapis-lapis berlipat-lipat. Diilustrasikan juga begini, kalau Anda itu seorang pengusaha atau pedagang, pebisnis, setiap kali transaksi dalam bisnisnya itu dapat keuntungan 1 juta. Lalu Anda itu dikasih tawaran, peluang, coba lakukan transaksi dalam waktu 10 hari ini. Bebas Anda mau bikin transaksi siang, malam, kapan saja, pokoknya dalam 10 hari Anda pasti akan dapatkan bukan 1 juta dalam sekali transaksi, tapi 3 miliar. Tadi kalau dihitung kalkulator itu ditawarkan kepada seorang pebisnis. Ini contoh. Kalau pebisnis itu pebisnis yang semangat, pasti ditangkap peluang itu. Dia akan berjibaku 10 hari, 10 malam kalau perlu untuk mendapatkan profitnya. Bahkan tawaran itu tidak hanya untuk Anda,
tapi untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda, ajaklah bertransaksi, dia akan mendapatkan yang sama. Kenapa demikian? Karena turun-turunnya Rasulullah juga, kalau sudah 10 hari akhir ini, beliau tidak hanya menikmati sendiri ibadah qiyamul lainnya, tetapi beliau bangunkan istrinya, beliau bangunkan anak-anaknya, putra-putranya, diajak serta. Potret itu kalau hari-hari begini di Masjidil Haram kita amat sangat menemui yang luar biasa. Orang itu punya anggota keluarga berapapun dibawa semua, sampai yang baru lahir itu dibawa. Nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa aja ke pelataran masjid. Kita insya Allah juga, ini anak-anak kita ini juga ikut yang berlain. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa lagi? Infak beliau itu seperti hembusan angin dermawannya. Karena Rasulullah itu ajwadun nas, Rasul itu seloman-lomannya orang. Tapi kalau sudah 10 hari akhir, beliau kedermawanannya seperti hembusan angin dalam bahasa hadis ini. Jadi berinfaklah, terserah mau diserahkan kemana siapa. Berharap infak kita itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar itu ya. Selain itu apalagi? Tentu saja baca Al-Quran. Rasulullah kan menjadikan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran itu, falahu hasanatun, baginya satu huruf itu satu kebaikan. Dan di dalam Islam wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan dilimpahkan 10. La aqulu alif lam mim harfun, saya enggak bilang kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Itu hitungan matematis juga. Belum kalau kita itu menikmati bacaan itu, menghayati bacaan itu, memahami bacaan itu. Subhanallah. Dan itu fasilitas yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat selain umat Rasulullah. Maka kalau ini kita tidak ditangkap oleh umat Rasulullah, betapa sangat ruginya seorang muslim atau mukmin itu ya. Jadi baca Al-Quran, infak, apalagi zikirnya tentu saja. Zikir yang paling dipandukan oleh Rasulullah kepada kita adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Ini inti dari zikir mohon ampun. Perbanyak kapan saja, nggak harus ketika habis sholat, kapan saja. Lebih-lebih malam ini, dan terus saja. Nggak usah ngurus yang lain dulu ya, off dulu urusan yang lain. Kita perbanyak fokus seperti Rasulullah begitu. Apalagi tentu saja sholat nawafil, sholat sunnah kita perbanyak. Nah, saya mengevaluasi saya sendiri untuk bapak-bapak itu khususnya. Ini kalau berikut di rumah saja dikapati oleh bapak. Maksud saya di rumah itu kan ketok iku juga Pak. Ketok penggawean iki, ketok urusan itu gitu ya. Sudah tinggalkan saja rumahnya, tinggal di masjid. Ya, tinggal 1-2 malam ganjil ke depan. Bapak Ibu rahimahullah, sudah banyak waktu yang saya sita ini untuk ini. Sekali lagi kesimpulan kita, syarih kita ini, mari kita tingkatkan ibadah amaliyah kita di penghujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan benar-benar kita ditakdir Allah dipertemukan dengan Lailatul Qadarnya di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin. Amin. Walafu minkum, segala kekurangan mohon maaf ya. Masuki Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin. Yang mau mudik kita hati-hati semuanya, waspada, jaga keselamatan.
Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi